Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Salwa Nur Labibah dari Prodi Akuntansi asal kampus STIE Sutatmaja Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Mulyati, SE MSI. Saya akan menjelaskan salah satu siklus akuntansi yaitu buku besar. Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Jenis-jenis buku besar itu ada 4. Yang pertama ada buku besar umum. Buku besar yang mencatat semua transaksi umum perusahaan, seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan. Lalu ada buku besar piutang. Buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan, seperti penjualan kredit kepada pelanggan. Lalu ada buku besar utang. Buku ini mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan, seperti pembayaran kepada pemasok. Dan yang terakhir ada buku besar kas. Buku ini mencatat semua transaksi kas, seperti penarikan tunai atau setoran ke bank. Kalian semua tahu nggak sih fungsi buku besar akuntansi itu apa? Yang pertama ada mencatat transaksi. Fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi, baik yang berhubungan dengan pemasukan atau revenue maupun pengeluaran atau expense. Fungsi yang kedua yaitu menyusun data. Buku besar membantu dalam pengelompokan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan berdasarkan jenis transaksi, membuatnya lebih mudah untuk dianalisis. Fungsi selanjutnya ada pemantauan keuangan. Buku besar memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Dan fungsi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Data dari buku besar digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, kalian tahu nggak sih langkah-langkah membuat buku besar itu seperti apa? Yang pertama ada siapkan lembar buku besar yang akan digunakan. Lalu pada kolom tanggal, tuliskan tanggal transaksi dan pastikan angkanya sesuai dengan tanggal transaksi pada jurnal. Langkah yang kedua, mengisi saldo awal akun pada baris pertama kolom buku besar. Anda dapat mengambil data saldo dari data neraca akhir tahun. Seandainya tidak ada saldo awal pada akun terkait, Anda bisa menuliskan saldo awal di kolom uraian. Lalu pada kolom saldo, tuliskan angka 0. Langkah yang ketiga, tuliskan keterangan transaksi pada kolom uraian. Apabila suatu akun mempunyai nilai saldo awal pada neraca dari periode sebelumnya, Anda bisa menulis saldo awal di kolom uraian ini. Langkah yang keempat, masukkan nomor referensi pada kolom nomor referensi. Pastikan nomornya sesuai dengan nomor halaman jurnal dan jenis jurnal yang akan dipindah. Langkah yang kelima yaitu menulis nominal transaksi sesuai dengan kolom debit atau kredit pada jurnal yang bersangkutan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, tuliskan nominal saldo sesuai hasil pengurangan atau penambahan dari tiap transaksi pada akun terkait. Dengan demikian, saldo akhir buku besar dari akun tersebut akan diperoleh. Lalu ada bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk buku besar huruf T. Bentuk buku besar dengan bentuk T atau disebut dengan T-account adalah jenis buku besar yang paling sederhana. Sesuai sebutannya, buku besar bentuk T yang membentuk tabel mirip huruf T yang membagi sisi debit dan kredit.
Adapun sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit di sebelah kanan. Lalu ada buku besar 4 kolom. Buku besar yang terakhir adalah buku besar 4 kolom, yaitu buku besar 4 kolom mempunyai kolom saldo ganda. Informasi yang tercantum di buku besar 4 kolom terdiri atas tanggal, keterangan, kolom debit, kredit, dan saldo debit, dan juga saldo kredit. Ini adalah contoh buku besar bentuk T atau yang biasa disebut dengan T-account. Lalu ini ada contoh buku besar dengan 4 kolom. Kesimpulannya, buku besar akuntansi adalah landasan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fungsi buku besar, Anda dapat memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan Anda selalu akurat dan terorganisir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.